halaman 556 di bawah. Yang intinya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, hadis yang panjang, inna khalqa ahadikum yujma'u fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Sesungguhnya penciptaan salah seorang di antara kamu adalah terhimpun dalam perut ibunya selama 40 hari berupa air mani. Okey, nutfah. Saya menjelaskan satu-satu. Manusia ini terbuat dari setetes air mani. Nah, itu sebabnya, saya ulang balik, hati-hati saya cakap, itu sebabnya kenapa kita sangat menghindari makanan yang haram. Itu masalah. Kenapa kita makan? Ini halal tak? Ini halal tak? Pastikan halalnya, halal zatnya, halal sifatnya. Kenapa? Karena apa yang kita makan akan menjadi darah daging. Apa yang kita makan akan menjadi saripati diri kita. Apa yang kita makan, salah satu di antaranya menjadi air sperma, air mani bagi laki-laki. Maaf. Lalu air mani itu jatuh ke rahim istri, jadi zuriat. Sumbernya berasal dari yang haram. Macam mana? Mana mungkin mengalir air yang bersih kalau pancurannya kotor? Kalau sumbernya dari rezeki yang haram, lalu jadi zuriat, macam mana anak menjadi baik? Nabi mengatakan apa? Nabata minas suti min haram fannaru aulabi. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, neraka lebih baik buat dirinya. Itu makanya kita terutama yang masih muda-muda ni, jangan tak ambil berat, jangan tidak ambil berat masalah makanan. Pastikan halalnya. Kenapa kita makan dari darah daging? Ya. Jadi manusia dari sperma masuk ke rahim istri selama 40 hari. Lalu sumayakunu alaqah arba'ina yawma. Lalu 40 hari berikutnya berupa segumpal darah. 40 hari berikutnya berupa gumpalan daging. Lalu 120 hari itu. Setelah 120 hari Allah mengutus malaikat kepadanya dengan 4 perkara. Ini kena faham ya. Ditulis itu. Satu, ajalnya dah ditulis. Okey. Angan-angannya, perbuatannya, amalnya, rezekinya. Jadi ajalnya sudah tahu bila, berapa tahun, siapa jodohnya, berapa rezekinya, apa lagi itu, apakah dia termasuk yang celaka atau bahagia. Nah, ada kalanya orang ini selama hidupnya dia macam beramal amalan neraka. Tengok dia macam ahli maksiat, gedebak-gedebuk, buat perkara tak baik. Tapi ending dari kehidupannya terakhir dia bertaubat sehingga dia menjadi ahli surga. Kenapa? Karena memang dia ditakdirkan menjadi ahli surga. Okay. Tapi sebaliknya ada orang yang kalau tengoknya memang alim dia, sembahyang, ke masjid, jemaah, zikir, baca Quran, sering dia buat. Memang secara kacamata awam kita tengok memang alim orangnya, baik orangnya. Tapi endingnya ketika nak meninggal dunia dia buat jahat, sehingga dia mati su'ul khatimah. Auzubillah min zalik. Kenapa? Karena memang ditakdirkan dia
sebagai orang yang celaka. Baik, pertanyaan senang. Mungkin kalau saya cakap ini, jemaah akan mengatakan, kalau begitu kita pasrah aja lah. Kalau memang Allah ciptakan kita menjadi ahli neraka, macam mana? Ahli surga macam mana? Tidak. Inilah fungsinya doa, kalau mau tahu. Inilah fungsinya doa. Contoh, seandainya Allah, ini andai kata, seandainya Allah takdirkan kita menjadi ahli neraka, lalu apa kita katakan? Apa nak buat? Ya kan? Harus begitu ke? Apa nak buat? Allah dah takdirkan begitu? Tidak. Itu namanya putus asa dari rahmat Allah. Kita kan sudah baca tasbih, subhanallah, subhanallah, maha suci Allah dari segala kesalahan. Maka yang boleh merubah takdir itu doa. Apa kata Nabi? La yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang boleh merubah takdir kecuali doa. Itu dia. Tidak ada yang boleh merubah takdir kecuali doa. Itu makanya kita diajar kan, pada solat sujud terakhir, ingat tak? Tiga doa itu. Sujud terakhir, selepas baca Subhana Rabbil A'la wa bihamdi, Subhana Rabbil A'la wa bihamdi, Subhana Rabbil A'la wa bihamdi. Nah, lalu baca apa? Pertama, Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Ya Allah, anugerahkanlah aku mati dengan kebaikan, mati baik. Karena kita minta, Allah kasih. Yang kedua, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Allah, anugerahkan aku rezeki dengan bertaubat sebelum ajal aku sampai. Beri aku kesempatan untuk bertaubat sebelum ajal aku sampai. Yang ketiga, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Ada yang menambah wa ta'atik boleh. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati manusia, tetapkanlah hati kami dalam taat beragama. Nah, itu. Jangan lupa. Nah, saya kasih contoh begini. Katakanlah umur kita ditentukan 60 tahun. Kalau tengok Quran mengatakan, ayat kita hafal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idza jaa ajaluhum la yastakhiru sa'atan wa la yastaqdimun. Bila sampai ajalmu, tidak ditambah, tidak dikurangi walaupun satu saat. Tidak akan, kalau dah sampai ajal tak ditambah, tak dikurang walaupun satu saat. Nah, pertanyaannya, bukankah Nabi mengajarkan kita minta doa panjang umur? Ini persoalan lagi. Cuma saya ingatkan, ada kadang-kadang orang, ada terjadi saudaranya nak pergi Johor, dia larang, ini hujan-hujan tak bisa pergilah. Contoh, hujan-hujan tak payah pergi, kata keluarga dia. Tapi si anak kuat juga pergi, akhirnya pergi, tiba-tiba dapat berita aksiden, meninggal. Apa kata keluarga dia? Itulah, kalau dia tak pergi, tak mati. Oh jangan, memang dah hari itu matinya. Itu aksiden penyebab saja. Penyebab saja. Memang dia dah, memang hari itu dia nak mati. Kadang kita lain. Tengok, kalau dengar cakap aku, ni masjid tau, mulut wali. Banyak punya wali tu. Kadang geram pula ni masjid tu. Aku cakap masin. Ni mulut wali tu. Wali apa?
Wali Songo, Wali Sangah adalah. Kadang kita ni berlebih. Sikit-sikit wali, sikit-sikit wali. Apa wali? Apalah. Ya. Saya jelaskan di sini penting. Begini, saya selalu beri contoh. Katakanlah saya ada company, saya bos besar dia, maka gaji saya tentukan. Berapa saya nak bayar, saya punya masalah. Saya cakap Haji Raja, Haji nak kerja dengan saya, okey, saya kasih Haji gaji 3,000, tak lebih tak kurang, 3,000. Setuju? Setuju, sign. Sesuai perjanjian 3,000. Saya tidak mungkin bayar di bawah 3,000 kerana standarnya 3,000. Bila saya bayar 3,000, okey, tak ada masalah. Tapi saya tengok Haji ni kerja bagus, disiplin, rajin, amanah. Lalu dia cakap, kalau boleh tambah lagi baik. Salahkah dia minta? Tak salah pun, kerana dia punya hak meminta, saya punya hak memberi. Kan sama-sama ada hak. Tiba-tiba saya tengok dia rajin, amanah, saya tambah $200. Ji, ni gaji 3,200. Lalu dia cakap, Ustaz bohong, janji 3,000, ni bayar 3,200. Apakah saya berbohong atau baik? Itu dulu soalan. Bukan membohong, saya baik. Ya, sama. Allah memang sudah tetapkan umur kita, tapi Allah tengok kita baik, tolong orang sana. Ya kan di sini dikatakan apa? Ya. Wala yazidu fil umri illa bir. Tidak ada yang boleh memanjangkan umur kecuali berbuat baik. Saya buat baik sana, buat baik sini, Allah tengok, lalu Allah panjangkan umur saya yang mesti 60 jadi 70. Itu Allah baik ke Allah bohong? Allah baik. Begitu. Jadi kebaikan itulah membuat panjang umur. Itu satu. Selanjutnya, rezeki Allah dah tentukan. Betul. Nah, ini perlu saya jelaskan. Jamaah berbahagia. Yakinlah, saya katakan. Yakinlah, saya yakin. Rezeki kita Allah dah tentukan. Nah, masalahnya berapa, itu kita tak tahu. Rezeki itu qada, berapa jumlahnya kadar. Kita orang beriman wajib percaya pada qada dan kadar. Okey. Allah tentukan jodoh kita, itu qada. Siapa jodoh kita, kadarnya. Berapa itu Allah alam. Itu. Okey. Katakanlah Allah tentukan rezeki kita 1 juta. 1 juta Singapura lah, bukan 1 juta Indonesia. Ya kan? 1 juta Singapura. Ini kita ambil cara halal pun atau cara haram pun, tetap dia 1 juta, dia tak berlebih. Makanya orang yang paham agama, dia tidak akan mau ambil cara yang haram. Kenapa? Karena tidak akan, cara haram pun dia tidak berlebih apa? Karena memang segitu rezeki dia. Dia ambil cara haram 1 juta, cara halal 1 juta. Selagi rezekinya ada, selagi itu dia hidup. Kata Nabi apa? Orang itu tak akan mati selagi rezekinya masih ada. Nah, tugas kita sekarang ini bagaimana? Allah siapkan rezeki, ya. Bukan berarti kita duduk-duduk rezeki tak ke mana, jodoh tak ke mana. Jodoh tak ke mana, jodoh tak ke mana, bodoh pun tak ke mana juga. Bukan begitu ajaran Islam. Tidak. Memanglah rezeki Allah tentukan. Itu kewajiban Allah menentukan rezeki kita. Tapi kita punya kewajiban juga untuk menjemput rezeki itu. Orang Jawa cakap take and give, itu dia. Ya kan? Pertama apa? Usaha.
mendapatkan rezeki usaha. Kedua, ikhtiar. Apa bezanya usaha dan ikhtiar? Hampir sama pun. Satu contoh, saya ingin anak saya doktor supaya boleh mengobati orang, maka saya berusaha. Apa usaha? Sekolahkan dia. Mana mungkin dia tak sekolah tak jadi doktor? Maka usaha pertama sekolah. Dah. Lalu ikhtiar. Di mana ikhtiarnya? Saya sekolahkan dia di fakulti kedokteran. Kita anak nak jadi doktor, masuk pesantren. Bila nak jadi doktor? Usaha betul, ikhtiar tak betul. Gitu. Saya jual nasi, usaha jual nasi, bukalah kedai. Ikhtiar, masak sedap-sedap, layan baik-baik, itu ikhtiar. Walaupun kita buka kedai nasi, kalau layannya tak betul, di mana? Ada orang masuk je, kau nak cekik apa? Apa tak lari pelanggan? Kau nak cekik apa? Cakap sikit, nanti kau baling dengan rendang ni. Siapa nak beli? Ya kan? Bersihlah kedai atau setelah usaha sudah, ikhtiar sudah, lalu apa? Doa. Jangan lupa. Saya bawa teksi usaha bawa teksi, hidupkan masjid dia. Ikhtiar, bawalah pergi Geylang, Orchid, mana tempat ramai saya pergi. Itu betul. Bawa teksi betul, usaha. Ikhtiar tak betul. Dia pusing Musara Aman, Musara Badi, Musara Aman, Musara Badi, tak ada penumpang. Mana ada penumpang kat kubur? Itu. Sudah usaha, sudah ikhtiar, sudah doa, sudah. Maka berapa hasilnya, itulah tawakal. Berapa hasilnya, itulah tawakal. Jangan awal-awal tawakal. Kau tak kerja, aku tawakal. Belum apa-apa, belum tawakal dah. Belum usaha dah tawakal. Itu bukan tawakal, tak ada akal. Ya kan? Belum usaha, belum ikhtiar, dah tawakal. Kau ni apa nak jadi? Orang lain dah kahwin, kau ni belum juga. Aku tawakal. Oh, masih bergurau di rumah je, mana dah dapat? Jadi rezeki Allah dah tentukan. Jangan pernah risau. Tugas kita cuma usaha, ikhtiar, doa, hasilnya tawakal. Yang kedua, kalau kita ingin panjang umur, banyak-banyak berbuat baik. Okey, tambah sikit lagi. Halaman 558 ni. Diceritakan dari Yahya bin Muaz Ar-Razi bahawa ia berdoa, Ya Allah, sesungguhnya yang paling menggembirakan saya adalah kemurahan-Mu, mengerlukan iman pada saya, dan yang paling saya khawatirkan adalah jika Engkau mencabutnya dari saya. Selama kekhawatiran itu berada dalam diri saya mohon agar Engkau tidak mencabut iman. Okey. Ya, kita satu ya. Kita merasa tak takut iman dicabut, itu saya heran. Mesti kita takut. Sangat takut kalau iman dicabut. Karena iman ini benda mahal. Baik, saya nak jelaskan biar faham. Kalau bahasa Nabi, iman wal amal qarinan. Iman dan amal ini tak boleh pisah. Ada iman, pasti ada amal. Ada amal karena iman, ini tak boleh pisah. Saya kasih contoh mudah. Lampu ni boleh hidup, kipas angin boleh hidup. Soalannya kenapa dia boleh hidup? Karena ada current. Current itu tidak nampak. Membuktikan ada current atau tidak, maka hidup lampu itu. Sama, iman itu tidak nampak. Membuktikan iman itu ada atau tidak, maka hiduplah amalan, itu maksudnya. Sama. Bagaimana kita nak tahu current ni ada? Lampu hidup, berarti ada current.
Sama. Bagaimana kita tahu dia ada iman atau tidak? Amalnya ada. Nah, ketika lampu tidak hidup, kipas tidak hidup, ada dua kemungkinan. Mungkin karennya tak ada, atau bendanya rosak. Imannya ada barangkali, tapi hatinya rosak. Saya ingin jelaskan apa? Minta maaf, jangan marah. Kalau ada, ya, iman itu kan percaya pada Allah. Percaya, kalau saya selalu mengatakan jangan marah. Kalau hanya setakat percaya dengan Allah, percaya dengan kiamat, percaya dengan malaikat, percaya ada surga neraka, kalau setakat itulah, iblis tu kan tak percaya, dia percaya pun. Iblis percaya dengan Allah. Ana khairum minhu walaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api. Iblis pun beriman kepada Allah, tapi tidak mau sujud, tidak mau beramal. Maka Allah mengatakan, wa kaminal wa ma'na, sesungguhnya engkau termasuk golongan kafir. Jelas kan? Iblis beriman. Nah, saya minta maaf, kalau setakat hanya sekedar beriman kepada Allah, tidak beramal, apa bezanya dengan iblis? Ya, apa bezanya sekarang? Setakat percaya kan? Iblis percaya pun. Hati-hati. Oleh karena itu dikatakan ada 3 perkara yang dapat mencabut iman dari hati kita. Hati-hati. Pertama, jika tidak bersyukur kepada Allah atas iman yang telah diberikan kepadanya. Syukurilah. Allah beri kita keimanan. Sebab apa? Ada bapa Nabi yang tidak Islam, Allah tak kasih iman dia. Bapa Nabi Ibrahim tidak Islam. Ada anak Nabi yang tidak Islam, anak Nabi Nuh. Ada isteri Nabi yang tidak Islam, isteri Nabi Lut. Ada bapa saudara Nabi Abdullah Abu Jahal tak Islam. Kita ni siapa? Bukan isteri Nabi, bukan keluarga Nabi, bukan sekampung dengan Nabi, bukan saudara Nabi, tapi Allah kasih kita Islam ini. Kena harga. Hargai, syukuri itu. Artinya kita ni pilihan. Ya. Yang kedua, orang itu akan tercabut imannya kalau dia tidak khawatir, merasa tidak bersalah meninggalkan maksiat. Itu hati-hati. Dia tinggalkan solat macam tak ada masalah. Aku solat atau tak solat aku happy aja pun. Aku tak solat pun aku tak kacau orang. Jangan. Kalau dah iman tercabut susah nanti. Ya. Yang ketiga, dia suka berbuat zalim terhadap orang lain, maka dikhawatirkan imannya boleh rosak, boleh dicabut. Baik, saya kira itu dulu insyaAllah. Nanti mungkin minggu depan saya cari, kita buka kitab yang lain. Kalau saya beli dulu, siapkan dulu, kita cari kitab yang pandangan-pandangan umum dulu. Baik, saya kira itu dulu insyaAllah. Jumpa lagi sampai depan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatika ya Allah. Di rumahmu yang penuh berkah ini, kami hamba-hambamu memohon. Kami sadar dan kami insaf bahawa tangan yang kami tadakkan ini tangan yang banyak berdosa kepadamu. Namun kami tak punya tangan yang lain untuk kami tadakkan. Kami pun sadar ya Allah bahawa lisan yang memohon ini, lisan yang banyak maksiat kepadamu, lisan yang jarang membaca Quran, lisan yang jarang berzikir menyebut namamu. Tapi kami tak punya lisan yang lain ya Allah untuk memohon kepadamu. Allah, kami yakin Engkau pasti melihat kami, karena Engkau bersifat Al-Basir, Maha Melihat. Maka kami mohon ya Allah, pandanglah kami, lihatlah kami ya Allah.
dengan pandangan kasih sayang. Allah, kami mengaku bahwa kami bukanlah hamba-hamba-Mu yang terbaik. Kami masih banyak salah, ya Allah. Kami masih banyak maksiat kepada-Mu. Kami bukanlah hamba-Mu yang terbaik, tapi kami sedang berusaha untuk menjadi baik, ya Allah. Oleh karena itu, bimbinglah kami, tuntunlah kami, ya Allah, agar kami menjadi hamba-hamba-Mu yang baik. Sebab kami sadar, kami insaf, semakin banyak hari kami lewati, semakin dekat kami pada hari kematian. Semakin banyak kaki melangkah, semakin dekat kami kepada kuburan. Oleh karena itu, ya Allah, kami mohon kepada-Mu, ketika ajal kami sampai, ketika kematian datang kepada kami, lancarkan lisan kami, ya Allah, untuk menyebut kalimat La ilaha illallah, dan akhirlah hidup kami dengan husnul khatimah. Allah, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, dosa orang-orang yang kami sayangi, dosa anak cucu kami, dan satukanlah kami kembali, ya Allah, di surga yang penuh nikmat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah yang berbahagia,